wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, gimana nih kabarnya? Baik, sehat. Baik, alhamdulillah. Gimana nih? Tadi kesini gimana, macet apa enggak? Panas aja panas. Ya, mungkin cuaca sekarang lagi panas kali ya. Sebelum kita mulai, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu menurut kepercayaan masing-masing. Berdoa mulai. Nah, baik. Kalian tahu kan nih kita kesini, kita di sini tuh mau ngapain? Nggak tahu. Nah, yang kita lakukan ini yaitu bimbingan konseling kelompok. Kalian tahu nggak konseling kelompok? Ada yang udah pernah belum konseling kelompok itu? Belum pernah ya. Nah, mungkin sebelum saya menjelaskan apa itu konseling kelompok, kita perkenalan terlebih dahulu kali ya, biar sama-sama saling kenal, juga kita lebih dekat ngobrolnya, kita nggak canggung. Baik, kita mungkin perkenalannya sebutin nama sama warna favorit kali ya. Iya. Mulai dari saya, nanti ke kanan, nanti motor ya. Oke? Oke. Baik. Perkenalkan, nama saya Reseptiani, warna kesukaan saya warna biru. Lanjut. Perkenalkan, nama saya Nazwa Zahra, warna kesukaan saya warna biru. Perkenalkan, nama saya Anggi, warna kesukaan saya hitam. Perkenalkan, nama saya Deva Rizky Maulana, warna favorit saya. Nama saya Hanifah, kesukaan warna saya warna pink. Perkenalkan, nama saya Andina Lena, warna favorit saya adalah. Perkenalkan, saya Sita Mesada, warna favorit saya abu. Nah, baik. Kita uji kepekaan dulu ya mungkin. Coba kamu Jo, di sini siapa namanya, warna favoritnya apa? Nama dia Anggi, warna kesukaannya itu hitam. Oke, mungkin kita langsung aja kali ya. Baik, tadi kan nggak tahu kan apa itu konseling kelompok. Nah, mungkin saya bisa jelaskan apa itu konseling kelompok. Konseling kelompok itu adalah suatu layanan yang diberikan oleh konselor kepada beberapa kepada beberapa individu dalam satu kelompok. Nah, di mana di situ membantu individu-individu itu untuk mengatasi masalahnya, membangun potensinya, mengembangkan diri, terus juga semangat dalam pengetahuannya. Nah, di sini juga banyak azas yang perlu kita ketahui. Dimana yang pertama, yang paling penting itu azas kerahasiaan. Karena azas kerahasiaan ini penting di dalam konseling ini, yang dimana kita tidak boleh menyebarluaskan masalah yang nanti akan kita ketahui nih dari salah satu individu di sini. Itu kita nggak boleh sebarluaskan kemanapun. Kita cukup di sini aja, dalam sesi ini aja, jangan disebarluaskan maupun data, video apapun itu kalian tidak bisa disebarluaskan kemanapun. Nah, yang kedua itu ada sukarela. Nah, kalian sukarela nggak nih kesini? Sukarela ya, datang ke sini, tidak terpaksa. Nah, terus yang selanjutnya itu ada keterbukaan. Nah, kalau misalkan emang kita lagi cerita gitu apa, kalau misalnya kita nggak terbuka, nanti kita nggak tahu dong apa yang kita rasain sekarang, masalah kita apa yang kita alami. Kalau misalnya kita nggak terbuka, nanti nggak jalan konseling kita hari ini gitu. Jadi kita harus terbuka dan kita juga harus saling percaya satu sama lain. Nah, mungkin ada yang ingin ditanyakan? Baik, mungkin kita biar kita percaya, biar kerahasiaan kita ini dijaga, mungkin kita ada namanya apa sih, ikrar kali ya. Nah, di sesi konseling ini ada ikrar, yang dimana siapa yang mau mimpin ikrar itu? Ustazah. Baik, nanti Anjali yang memimpin, kita yang mengikuti. Nah, nanti itu kita sebutin nama kita masing-masing. Bisa dipahami? Bisa. Nah, baik. Terus sebutin aja. Oh, ini Ya, dibaca aja. Terus mengikuti. Iya. Berarti dia aja dong. Iya, dibacanya setengah-setengah gitu. Jadi Iya. Oke, ini ya. Iya. Pancasila. Bisa dimulai? break dulu, break.
Saya Atu Hanifah Saya Septiani dengan ini menyatakan bahwa saya sanggup dan bersedia menerima, menyimpan, memelihara, menjaga, dan merahasiakan segala data atau informasi yang saya terima baik dari diri saya sendiri maupun dari anggota lain dalam kelompok ini serta tidak akan menyebarluaskan kepada siapapun itu. Baik, terima kasih kepada Hanifah yang telah membacakan ikrar. Nah, ini kan kita sudah membaca ikrar, kita sudah menjelaskan tadi, kita udah bisa dimulai. Bisa. Nah, mungkin setiap manusia itu memiliki masalahnya pribadi. Nggak mungkin dong kita hidup bahagia aja. Pasti ada namanya itu capek, banyak pikiran, apa itu juga termasuk salah satu masalah. Mungkin di sini ada yang mau menceritakan atau mau berbagi masalahnya. Di sini kita tidak menekan, di sini tidak ada yang salah, tidak ada yang benar. Di sini kita belajar memecahkan masalah ini. Kita berbagi solusi itu kita utarakan di sini, kita pecahkan masalah tersebut. Dan di sini ada yang mau cerita nggak masalah apa gitu kan, punya masalah apa? Nah, baik, apa nih masalahnya? Aku mau sedikit cerita. Aku ikut organisasi. Nah, terus sedangkan aku kayak kurang pergi gitu. Nah, jadi aku kayak kurang bisa buat manage waktu, buat organisasi, terus buat kayak pekerjaan rumah juga. Sedangkan aku anak pertama gitu, jadi kayak belum kurang bisa buat manage waktunya itu gimana. Jadi saya minta solusi dari kakak. Nah, mungkin teman kita punya masalah dalam mengatur waktunya. Sedangkan dia di kampus itu tidak hanya kuliah, dia ikut organisasi. Sedangkan jarak dari rumah ke kampus itu cukup jauh. Nah, dia tidak bisa mengatur waktunya itu seperti apa. Nah, mungkin dari kita nih ada nggak yang mau nyari solusi gimana biar bisa mengatur dan tertata waktunya itu? Mungkin dari aku ya, kalau misalkan aku pribadi buat manage waktu gitu, kayak misalkan dari organisasi sama kuliah, kan emang yang pertama tuh kita tuh kan di apa ya, kewajiban kita kan kuliah baru organisasi gitu. Nah, tapi biar balance gitu kan. Jadi sebenarnya kalau mau bikin schedule gitu, boleh dari Canva, boleh nulis gitu, kayak misalkan di jam segini tuh
misalkan bentrok nih, kita ada rapat plus ada tugas gitu kan. Bingung nih mau ngerjain yang mana dulu gitu. Terus misalkan rapat jam 3, terus tugas tuh deadline jam 12. Berarti kalau misalkan emang deadline-nya kan mungkin nggak langsung dikasih kan. Kadang kita tuh berarti kalau nggak nyicil gitu, terus kayak dikasih waktu misalkan di kertasnya, misalkan di sini jam 7 sampai jam 10 itu waktunya buat belajar gitu, maksudnya buat kuliah fokus, jadi bukan ke organisasi gitu. Jadi kita tuh kayak bikin schedule Canva gitu, tapi kalau males ya udah kita bikin kayak bahasanya kayak di HP gitu loh, kayak buat diri kita sendiri. Mungkin kalau dari aku kayak gitu sih. Mungkin ada yang ingin ini lagi, memecahkannya masalah ini seperti apa, kan dari kakak ini menjawab seperti itu. Mungkin ada yang juga gitu mempunyai masalah seperti sama, terus mengatasinya itu seperti gimana gitu. Masalah itu kurang nggak tahu nih ngatur waktu itu kayak gimana. Ada lagi yang mencari solusinya gimana, apa sedang mengalami juga gitu masalah seperti ini. Oke, kalau dari aku sih ini ya sedikit ini, jadi kita lihat kalau tadi kan antara pekerjaan rumah, organisasi, dan kuliah. Kita lihat gimana posisi kita yang paling urgent. Pasti posisi rumah itu kan kamu sebagai anak pertama. Nah, mungkin kita mengerjakan itu kan antara pagi dan sore kan. Nah, di pagi hari ini kita ada jadwal pagi nih. Kita lihat jarak kita dari rumah ke kampus itu berapa menit, bisa setengah jam. Kita ada MK dari jam 7:30. Oke, kita berarti di rumah harus bangun dari pagi, dari subuh kita kerjain udah selesai. Jadi jarak kita dari rumah 30 menit, berarti kita harus selesai di jam, misalnya di jam 6.30. Nah, gimana caranya kamu bisa menyelesaikan pekerjaan rumah itu di jam 6.30 itu udah beres. Selanjutnya misal antara kalau misal ada tugas dan organisasi nih, mana yang paling penting ketika
Mungkin kalau misalnya dari kamu sendiri dalam mengatasi suatu itu kamu biasanya seperti apa? Kalau aku biasanya itu sih kalau pagi emang udah bangun gitu biasanya kayak apa setelah subuh terus udah mulai apa kayak bantu-bantu bersih-bersih rumah gitu. Misalkan aku juga itu punya adik kecil jadi kayak ibu pasti di rumah repotan juga. Ya itu sih kayak apa? Aku di rumah yang pertama ya diawalin dari kayak bersih-bersih dari subuh itu biar nanti kalau misalkan kayak ketika mau ada kegiatan gitu mau pergi kemana untuk kuliah ataupun organisasi jadi kayak pekerjaan rumah saya selesai dulu cuma itu kayak kadang suka keliru gitu kayak manage waktunya itu kadang aja kayak nggak sesuai gitu. Ya baik, mungkin dari kamu sendiri. Mungkin ada lagi yang mau memecahkan masalah ini nih, gimana biar ibu ini bisa punya rencana ke depannya seperti apa biar teratur semuanya gitu. Mungkin HP-nya bisa ditaruh dulu karena ini kita lagi Zoom. Nah, baik, ada lagi mungkin dari kamu bisa gimana caranya memecahkan solusi ini. Oke, baik kalau dari saya pribadi, mungkin kalau dari satu hari sebelumnya bikin to-do list untuk hari besok, misal kamu hari ini ada rapat. Nah kalau dari kemarin itu udah bikin jam sekian harus ngapain, jam sekian harus ngapain kerjanya. Nah untuk tugas-tugas kan mungkin deadline-nya tuh mungkin aku bisa mengerjakan tugas ini sebelum deadline-nya datang, misalnya dari H1 udah selesai. Jadi tugasnya biar enggak sekaligus juga, jadi kamu udah nyicil dari sebelum-sebelumnya, jadi pas tugasnya udah dikasih sama dosen langsung dicicil aja gitu.
mungkin ada. Coba kalau misalnya kamu gimana ya? Kalau saya kurang memahami ya, karena kehidupan wanita dan laki itu berbeda. Ya mungkin kalau kamu pribadi misalkan Apa ya? Tadi problemnya anak mengatur pertama, waktu. waktu, manage, sama organisasi. Intinya mah pada akhirnya jangan terlalu memforsir tenaga, dan adapun memang keadaannya dalam keadaan yang sakit, jangan paksakan untuk hadir. Pasti organisasi anak-anak organisasi itu pun bakal untuk makluminya, karena kesehatan nomor satu. Adapun memang masih demam, pekerjaan rumah harus dapat ditunda biar badan sehat, baru badan boleh untuk beraktivitas, maupun dari segi organisasi ataupun tugas ataupun tugas sekolah rumah gitu ya. Kita kurang lebihnya pokoknya jangan terlalu memaksakan diri. Kalau untuk schedule gitu ya beda kehidupan cowok perempuan, jadi saya kurang paham ya. Jadi kita jangan memaksakan semua, kita nggak bisa ambil dalam satu waktu itu kali ya. Mungkin ada lagi yang ingin membicarakan di sini, ngasih saran gitu kayak gimana. Ah, baik kalau misalnya emang ini kan udah ya, kita udah ngasih solusi, udah ngasih sarannya. Ya mungkin dari kamu nih, kan teman-teman nih udah ngasih kan, udah ngasih solusi, udah ngasih saran kayak gimana. Nah, menurut kamu nih, apa kesimpulan yang kamu dapat dari solusi ini yang kita dapat ini? Dari kamu pribadi nih, apa yang kamu bisa dapetin? Kesimpulannya Ya kan tadi kan banyak nih yang ngasih solusi kan, ngasih saran buat kayak gimana biar bisa teratasi gitu. Nah mungkin apa nih yang kamu dapetin kesimpulannya? ya berarti kayak apa, berarti aku kayak bikin guys kerja kayak gitu nanti
update progresnya, apakah emang dalam jangka sebulan itu apakah Judi ini bisa mengatur itu semua apa enggak, kita lihat sebulan ke depan ya. Nah, mungkin kita akhiri kegiatan kita dengan membaca lafaz hamdah. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Baik, terima kasih. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.